warahmatullahi wabarakatuh. Mengenalkan, nama saya Muhammad Azmi dengan NIM 2270231095. Nama saya Andika dengan NIM 2270231047. Di sini kami berdua ingin mempresentasikan hasil proyek dari mata kuliah metode penelitian yang berjudul penerapan algoritma Key-Nearest Neighbor atau KNN untuk klasifikasi tingkat stres akademik mahasiswa berdasarkan pola tidur dan aktivitas digital. Berikut ini nama kita dan ini slide latar belakangnya. Slide 1. Seperti kita ketahui, media sosial sudah menjadi bagian dari kehidupan mahasiswa. Menurut data APJI tahun 2004, sebanyak 98% mahasiswa di Indonesia menggunakan internet secara aktif. Platform seperti TikTok, Instagram, dan Twitter menjadi bagian dari keseharian mereka. Di satu sisi, media sosial bisa menjadi alat komunikasi dan hiburan. Namun di sisi lain, penggunaan yang berlebih dapat memicu gangguan konsentrasi dan menurunkan produktivitas. Hal ini sangat berdampak pada mahasiswa semester akhir yang sangat menghadapi tekanan akademik seperti skripsi, seminar, dan persiapan masuk dunia kerja. Di sini latar belakang ada mahasiswa sebagai kelompok digital natif, terus ada data dari APJI, terus media sosial jadi hiburan dan pelarian dari gangguan fokus belajar. Mahasiswa akhir bertekanan tinggi atau rentan stres. Rumusan masalah dan tujuan. Berangkat dari latar belakang tadi, saya merumuskan pertanyaan penelitian. Apakah terdapat pengaruh yang signifikan antara intensitas penggunaan media sosial terhadap tingkat stres akademik mahasiswa semester akhir di Universitas Krisnadipayana? Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan tersebut secara empiris. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya literatur mengenai kesehatan mental dan teknologi informasi. Secara praktis, hasil penelitian bisa menjadi dasar pertimbangan bagi kampus dalam menyusun program pendampingan dan literasi digital untuk mahasiswa. Landasan teorinya dari Lazarus dan Volckham, stres adalah ketidakseimbangan antara tuntutan dan kemampuan adaptasi. Coping mechanism media sosial adalah alat pelarian sementara. Dan model behavioral addiction, pemakaian berulang sama dengan kebiasaan destruktif. Metode penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei. Saya akan menyebarkan kuesioner yang saya rancang dengan skala Likert kepada mahasiswa semester akhir. Teknik analisis yang digunakan adalah regresi linear sederhana untuk melihat pengaruh langsung antara dua variabel, yaitu intensitas pengguna media sosial sebagai variabel bebas dan tingkat stres akademik sebagai variabel terkait. Populasi, sampel, dan lokasi dan waktu. Populasinya adalah mahasiswa semester akhir Universitas Krisnadipayana. Sampelnya jadi Corpus sampling, lokasinya Jakarta, waktunya bulan Juni sampai Agustus 2025. Teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data adalah alat kuesioner Google Form. Terus bagian 1 intensitas penggunaan media sosial, bagian 2 indikator stres akademik, dan uji validitas dan reliabilitas. Ya, selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya, Andika. ya. Di sini saya akan menjelaskan indikator variabel X atau media sosial, frekuensi pengguna, lama waktu online, platform dominan. Ada variabel Y, stres akademik, beban tugas, kecemasan presentasi, dan kesulitan konsentrasi. Variabel bebas atau variabel X adalah intensitas pengguna media sosial. Indikatornya antara lain jumlah waktu online, seberapa sering membuka aplikasi dan platform yang paling sering digunakan,
Sedangkan variabel terikat atau variabel Y adalah tingkat stres akademik dengan indikator seperti beban tugas, kesulitan tidur, dan perasaan cemas menghadapi ujian atau skripsi. Selanjutnya, tahapan penelitian. 1. Identifikasi masalah, studi literatur. 3. Penyusunan kuesioner. 4. Uji instrumen. 5. Penyebaran. 6. Analisis data. 7. Penarikan kesimpulan. 8. Penyusunan laporan. Tahapan penelitian ini dimulai dari identifikasi masalah dan studi literatur. Dilanjutkan dengan penyusunan kuesioner, uji validitas, dan reliabilitas. Lalu penyebaran kuesioner kepada responden. Setelah data terkumpul, saya akan melakukan analisis menggunakan regresi linear, kemudian menarik kesimpulan berdasarkan hasil analisis dan menyusun laporan akhir penelitian. Selanjutnya, analisis data. Di sini saya menggunakan teknik regresi linear sederhana. Outputnya adalah nilai koefisien regresi, signifikansi statistik atau p-value, nilai R-square. Analisis yang digunakan adalah regresi linear sederhana. Teknik ini digunakan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Hasil yang diharapkan berupa nilai koefisien regresi, nilai signifikan atau p-value, serta nilai R-square yang menunjukkan seberapa besar kontribusi variabel X terhadap variabel Y. Selanjutnya, hipotesis penelitian. H atau null hipotesis. Tidak ada pengaruh antara intensitas media sosial dan stres akademik. Selanjutnya, H1 atau alternatif hipotesis. Ada pengaruh signifikan antara intensitas media sosial dan stres akademik. Dalam penelitian ini saya menggunakan dua hipotesis. Hipotesis 0 atau H2 menyatakan bahwa tidak ada pengaruh yang signifikan antara intensitas pengguna media sosial dengan tingkat stres akademik. Sedangkan hipotesis alternatif atau H1 menyatakan bahwa ada pengaruh yang signifikan. Pengujian statistik akan menentukan apakah hipotesis 0 bisa ditolak atau tidak. Kesimpulan, media sosial digunakan secara masif. 2. Potensi gangguan pada fokus akademik tinggi. 3. Mahasiswa akhir rentan mengalami stres. 4. Diperlukan literasi digital dan program manajemen stres. Dari tinjauan pustaka dan kerangka berpikir yang saya susun, dapat disimpulkan bahwa pengguna media sosial yang tidak terkontrol berpotensi meningkatkan stres akademik, khususnya pada mahasiswa semester akhir. Hal ini mengindikasikan perlunya kesadaran akan pentingnya manajemen digital dan pengolahan data. Saran untuk kampus dan mahasiswa: sediakan layanan konseling digital, bangun budaya sadar digital, kampanye sehat digital, edukasi tentang manajemen waktu dan prioritas. Daftar pustaka. Ini adalah beberapa daftar pustaka yang saya temukan, baik dari literatur mitologi penelitian seperti Sugiono dan Cherwolf maupun jurnal ilmiah yang membahas hubungan antara media sosial dan stres akademik. Semua referensi telah dipilih sesuai dengan topik dan mendukung validitas penelitian ini. Sekian presentasi dari kami tentang metode penelitian. Terima kasih. Lu kenapa ketawa? Kenapa tiba-tiba nge-freeze ketawa aja? Nanti dulu.